Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi ini masih dianugerahi sehat afiat, dianugerahi nikmat iman, nikmat Islam. Dalam kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan tentang sholat syukrul wudu. Jadi ada jenis sholat yang mengiringi wudu. Jadi bila setelah selesai bersuci dengan berwudu, maka itu bisa dilanjutkan dengan satu amalan sunnah yang namanya adalah sholat sunnah syukrul wudu. Jadi sholatnya 2 rakaat seperti biasa cara melakukannya sebagaimana sholat sunnah lainnya. Jadi rakaat pertama baca iftitah al-fatihah surat pendek, lalu ruku sujud, duduk antara sujud, sujud bangkit lagi, dan rakaat kedua langsung al-fatihah surat pendek, lalu ruku sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat, salam, selesai. Jadi hanya 2 rakaat 2 menit, tapi keutamanya luar biasa. Saya akan bacakan 3 hadis dalam hal ini. Hadis yang pertama dimulai dari hadis riwayat Muslim nomor hadis 234. Bunyi redaksinya, ma min ahadin, ketika salah seorang itu yatawadda, berwudu, fayuhsinul wudu'a, kemudian dibaiki cara wudunya. Cara wudu yang baik itu maksudnya adalah kalau wudu sampai sikut maka lebihkan dikit. Nah itu berarti wudu yang baik. Karena kalau ngepres itu gak mungkin basah, apalagi lipetan-lipetan sikut ini ya. Mata kaki dilebihkan dikit, lalu mengusap rambut juga sampai ke belakang lalu dikembalikan. Bahkan sebetulnya ada keutamaan tersendiri di mana nanti umat Muhammad itu bercahaya, gurron muhajjilin, bercahaya bekas anggota wudunya, min asaril wudu. Paman istata'a ayutila, siapa yang mampu untuk melebarkannya, falyaf'al, lakukan itu. Begitu sabda Nabi. Nah, setelah wudu lalu jangan ada aktivitas lain kecuali lakukan dengan sholat 2 rakaat. Siapa yang berwudu kemudian memperbaiki cara wudunya, wa yusalli rakaataini, kemudian melanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka penutup hadis ini, illa wajabat lahul jannah, maka berhak untuknya surga, layak baginya surga. Kalau wajabat diartikan wajib, wajib orang itu untuk masuk surga. Jadi ada amalan ringan yang kalau dikerjakan gak menyita waktu, lagian pula cuma 2 menit, itu dilakukan ketika akan memulai sholat wajib, dahului dulu dengan 2 rakaat. Setelah wudu, syukur wudu, lalu rawatib, lalu silahkan sholat fardu. Ini hadis yang pertama, wajabat lahul jannah, berhak, wajib, layak, pantas untuk orang tersebut masuk surga. Syaratnya apa? Yuhsinul wudu'a, dalam bahasa lain fa'asbagol wudu'a, menyempurnakan wudunya. Hadis yang kedua, keutamaannya adalah diampuni dosa hingga sholat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. La yatawadda rajulun fayuhsinul wudu'a, tidaklah berwudu seseorang kemudian dengan memperbaiki wudunya, illa, kecuali pasti baginya itu dapat ampunan. Syaratnya apa? Summa yusolli sholatan, dia sholat 2 rakaat, illa ghufira lahu, maka akan diampuni baginya dosanya, ma bainahu wa bainas salatul lati taliha. Jadi diampuni dosanya dari sholat yang sedang akan ia kerjakan
sampai sholat berikutnya yang akan ia lakukan. Misalnya waktu zuhur, setelah wudhu lalu masuk masjid, syukrul wudhu, setelah syukrul wudhu selesai lalu tahiyatul masjid, setelah tahiyatul masjid selesai lalu sholat qobliyah 4 rakaat. Ada qobliyah zuhur itu ditentukan oleh Nabi kalau ingin dibangunin rumah di surga itu 4 rakaat. Lalu setelah itu sholat wajib. Nah dari sholat duhur ke sholat asar itu selama durasi rentang ke sholat asar tersebut segala dosanya diampuni. Gupirolahu diampuni baginya ma bainahu wa bainas sholati, antara dia dengan sholat berikutnya yang ia akan kerjakan. Dalam riwayat Bukhari nomor hadis 160, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, nahwal wudu'i, seperti wuduku ini, kata Utsman bin Affan, summa qama faraka'a raka'ataini, lalu ia berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, la yuhaddisu, lalu ia tidak berkata apa-apa, jadi tidak diselingi dengan ngobrol, tidak buka WA, gufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa yang telah lalunya itu diampuni. Ini riwayat Bukhari nomor hadis 160. Hadis yang terakhir berkaitan dengan syukrul wudu ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor hadis 3689 dari Abu Buraidah. Suatu ketika setelah selesai sholat subuh, Nabi itu bilang kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Bilal, apa yang menyebabkan engkau kok lebih dahulu masuk surga? Jadi waktu Mi'raj, Nabi itu bertemu dengan Bilal di surga. Nabi bisa melihat, ma dakhaltul jannata qattun, ketika aku masuk surga, tidaklah aku masuk surga sama sekali. Maksudnya adalah ketika Nabi masuk surga, illa sami'tu khasfana laika amami. Nah aku dengar, aku lihat suara sandalmu di depanku. Dakhaltu fil barihah, dakhaltu fil jannata bariha, aku masuk surga tadi malam. Jadi memang dalam surat An-Najm itu kan Nabi itu ngelihat surga Jannatul Ma'wa. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi khusus Nabi itu pernah masuk surga. Jibril aja nggak nyampe di Sidratul Muntaha, apalagi sampai ke surga, apalagi yang lain. Tapi Nabi itu udah masuk surga, lalu heran Nabi, kok sudah ada Bilal di situ. Ingat bahwa Nabi berkendaraan dengan kendaraan yang kecepatannya melampaui cahaya. Di Albert Einstein menjelaskan, bila di dunia ini ketemu sebuah energi yang kecepatannya itu melampaui cahaya, maka hukum waktu sudah tidak berlaku. Jadi bisa tembus ke lorong waktu, ke masa lalu maupun yang akan datang. Lalu setelah Nabi bertanya seperti itu, lalu Bilal menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'adantu qattun illa sholaitu raka'ataini. Rasul, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat. Wa ma'asobani hadasun qattun illa tawaddu'tu indaha. Dan tidaklah aku ini berhadas kecuali aku selalu berwudu. Lalu setelah wudu itu melanjutkan dengan usolli raka'ataini, melakukan sholat 2 rakaat. Jadi hadis ini adalah hadis yang cara penyampaiannya dalam bentuk dialog dan tanya jawab. Ini aslinya ya sabda Nabi. Karena yang namanya hadis itu kan segala apa yang dikeluarkan oleh Nabi
perkataan Nabi, keputusan Nabi, sikap Nabi, diamnya Nabi, atau izin Nabi, validasi Nabi. Jadi ini termasuk hadis. Cuma cara periwayatannya dalam bentuk best practice ya, pengalaman spiritual dari Bilal. Kemudian Nabi seolah-olah dia bertanya untuk mengajarkan kepada umatnya, bentuk periwayatan hadis. Jadi ini termasuk sunnah yang dianjurkan, berarti sunnah muakkad ya. Tentang keutamaan syukrul wudu itu, satu, kalau kita simpulkan, satu, dia akan menyebabkan orang tersebut berhak, layak, pantas masuk surga. Yang kedua, menjadi sarana pengampunan dari sholat satu ke sholat berikutnya. Selama dia setelah wudu langsung bersegera, tidak dijeda dengan perbuatan lain. Yang kedua, sebagaimana hadis dari riwayat Utsman bin Affan, itu menjadi sarana pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang terakhir, yang keempat ini, bahwa dengan melazimkan, melanggengkan istiqomah, selalu melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudu, sehingga dikenal dengan syukrul wudu, maka keutamaannya dia akan masuk surga terlebih dahulu, masuk surga duluan, bahkan dengan atribut yang ia cintai. Di hadis ini Nabi setengah heran, bima sabaktani, mengapa engkau lebih mendahului aku untuk masuk surga. Ternyata Bilal itu selalu dia entah di waktu malam maupun siang atau sudah berhadas, kecuali ia selalu segera berwudu, menjaga wudu. Setelah wudu ia iringi dengan sholat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudu. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.